Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang Allah berikan dalam diri kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita keberkahan, kebaikan dan amal ibadah kita terima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasbabkan kita hadir dalam majlis ilmu ini. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka dia sedang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat tarawih rahimani rahimakumullah yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sumba Besar, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berada di separuh Ramadan 1443 Hijriah, yang masih separuhnya berada pada bulan Ramadan ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa menggapai kemenangan di Idul Fitri nanti. Alhamdulillah, separuh Ramadan telah kita lalui dan separuh Ramadan akan mengakhiri pertemuan kita dengan Ramadan. Semoga separuhnya lagi kita mendapatkan banyak hikmah-hikmah di dalamnya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita. Karena di dalam separuh daripada Ramadan ini banyak hikmah Allah turunkan dalam diri kita. Salah satunya adalah turunnya Al-Qur'anul Karim yang disebutkan dengan malam nuzulul Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat tarawih rahimani rahimakumullah, setiap tanggal 17 Ramadan seluruh kaum muslimin melaksanakan peringatan nuzulul Quran sebagai bentuk kecintaan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap wahyu yang diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam bulan Ramadan Allah telah turunkan Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang turunkan pula Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk bagi manusia untuk membedakan antara hak dan yang batil. Al-Quran ini sebagai wasilah, sebagai jembatan, sebagai pegangan hidup manusia. Tanpa Al-Quran, manusia akan sesat dan menyesatkan dirinya. Dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada manusia. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal siapa Tuhannya. Siapa yang bisa mengenal dirinya kecuali dirinya sendiri? Lewat apa? Lewat Al-Quranul Karim. Hudan linnas. Al-Quran inilah yang memberikan petunjuk kepada manusia. Dengan Al-Quran manusia mengenal dirinya, dan dengan Al-Quran manusia mengenal siapa Tuhannya. Dan untuk apa Allah Subhanahu wa taala ciptakan atas dirinya? Itulah hikmah di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dialah sebagai petunjuk kepada manusia untuk menjelaskan petunjuk antara hak dan yang batil. Sehingga Al-Quranul Karim memiliki keagungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an lil ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ini kelak akan datang pada hari kiamat, akan memberi syafaat kepada ahlinya, yaitu orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang gemar mempelajari Al-Quran, dan orang yang gemar mengamalkan isi-isi daripada Al-Quran itu sendiri. Allah telah memberikan jaminan syafaat itu sendiri. Jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah, kita mengambil sebagai contoh anakku sekalian. Di rumah tanpa lampu, maka rumah ini akan menjadi gelap anakku sekalian. Begitu juga dengan kuburan. Kuburan tidak akan bisa diterangi kecuali dengan orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Dialah yang akan menjadi cahaya di dalam kubur kita, sebagaimana rumah yang diterangi oleh cahaya lampu. Itulah syafaatnya yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga literasi yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Makna baca ini bukan sekedar membaca kontekstual saja daripada isi Al-Quran, tapi bacalah maknanya luas. Bisa kita membaca alam semesta, bisa kita melihat bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan kalimat membaca. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi dan langit beserta isinya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa berubah siang dan malam. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 malam. Dari 5 malam ini doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seluruh ruh manusia semenjak zamannya Nabi Adam sampai wafatnya orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin, kaum muslimat, ada 5 malam. Allah
Semua roh manusia diturunkan ke bumi dan kembali kepada keluarga masing-masing. Untuk apa? Untuk meminta doa kepada keluarganya. Mereka datang kepada kita, namun mereka tidak masuk ke dalam rumah kita, melainkan mereka duduk di depan rumah kita seperti orang yang sedang meminta salat. Orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, mereka datang kepada kita, mereka meminta Al-Fatihah. Maka orang-orang yang membacakan Al-Fatihah itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ruh yang datang pada malam Lailatul Qadar, mereka datang dalam keadaan senang dan gembira. Maka jangan lupa bacakan Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita, ibu bapak kita yang telah mendahului kita. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Allah turunkan ruh malam nisfu Sya'ban. Kemudian malam Idul Adha, malam Idul Fitri, dan yang terakhir adalah malam Jumat. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada diri kita agar kita mendapatkan sesuatu kebaikan yang menjadikan diri kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih rahimani rahimakumullah. Al-Qur'an adalah mukjizat yang terbesar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ini sebagai menyempurnakan agama-agama yang lain. Al-Qur'an ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dijamin sampai datangnya hari kiamat. Al-Qur'an ini akan menjadi pembela diri kita pada hari kiamat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran dalam surah Al-Hijr ayat 9, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pastilah kami yang akan menjaga Al-Qur'an itu sendiri. Kemurnian Al-Qur'an ini tetap terjaga sampai datang hari kiamat. Bahkan dalam satu ayat Al-Quran disebutkan, sekiranya banyak orang yang ahli dalam bahasa Arab, ahli dalam ilmu nahwu, ahli dalam ilmu balaghah, ahli dalam semua ilmu, kalau disandingkan Al-Quran yang semisal dengan Al-Quran, maka seseorang itu tidak akan mampu menandingi Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini kalamullah, firman Allah yang pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, ada satu cerita. Semoga cerita ini menjadi jembatan bagi kita untuk terus membaca Al-Quran dan mengamal Al-Quran. Ada seorang ibu yang meninggal dunia 17 tahun silam. 17 tahun silam meninggal dunia. Suatu ketika anaknya yang sedang sakit berwasiat atas dirinya, sekiranya nanti aku meninggal dunia, kuburkan saya dengan ibuku satu liang lahan. Itu wasiat daripada anak tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israil. Lalu si fulana, anak ini meninggal dunia. Maka wasiat dari anak ini harus kita tunaikan. Maka digalilah kubur si ibu tadi. 17 tahun telah meninggal dunia, lalu kuburnya digali sampainya datangnya liang lahat antara pembatas. Mulailah perlahan-perlahan kayunya ternyata masih utuh dan tidak rapuh. Lalu diangkat, kata penggali kubur, baru kali ini saya menemukan liang lahat sejuknya lebih sejuk dari nikmatnya baru pertama kali masuk masjid yang di dalamnya full dengan asir. Setelah kain kafan telah disediakan untuk si almarhum yang anaknya meninggal dunia, almarhumah yang ibunya meninggal 17 tahun. Setelah disentuh jasad tersebut,
ternyata jasadnya masih utuh. Lalu jasad itu diangkat, bahkan ahli keluarganya katakan rambutnya masih utuh, bahkan tidak ada yang rontok, hanya kotor bagian sebelah kanan, namun jasadnya masih utuh. Akhirnya coba kita tanya kepada keluarganya, ternyata ibu ini hanya mengamalkan di dalam setiap aktivitasnya, dia mengamalkan surah Al-Mulk, surah Tabarakal-ladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in. Surah Al-Mulk. Sebelum beliau tidur membaca surah Al-Mulk. Sebelum beliau tidur membaca surah Al-Mulk. Besoknya lagi setelah salat subuh dibaca surah Yasin, dibaca surah Al-Waqiah. Ternyata setelah kita cari di dalam hadis, ternyata benar. Orang-orang yang senantiasa membaca surah Al-Mulk sebelum ia tertidur, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjamin atas dirinya jasadnya di dalam kubur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga jasadnya akan tidak dimakan oleh hewan apapun di dalam kubur. Begitulah syafaatnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Maka tidak ada kata terlambat, teman-teman sekalian. Kalau orang yang bisa membaca Al-Quran, pahalanya satu. Tapi kalau orang yang belajar baca Al-Quran, pahalanya dua. Pertama pahala membaca, yang kedua pahala belajar. Maka tatkala kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf kali 10, maka orang yang bisa baca Al-Quran pahalanya 190. Namun orang yang sedang belajar baca Al-Quran, setiap hurufnya dikalikan 10, maka 190 kali 2 380. Itulah nikmatnya orang-orang yang tetap istiqomah di dalam ia belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita semua. Kemudian kita mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sepertiga Ramadan ini kita tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah puasa kita, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وقرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.